Kita langsung melanjutkan dialog, saya ingin ke Wakil Sekjen MUI, Pak Ziyad. Ya. Ini sebenarnya penyimpangan yang ada ditemukannya itu apa saja dari MUI? Jadi begini, para pemirsa sekalian, karena Pak Gufron atau yang dikenal dengan Mama Gufron ini adalah berada di Kabupaten Malang, maka ini kasus lokal yang sedang ditangani oleh Majelis Ulama Kabupaten Malang. Ya. Jadi pada prinsipnya MUI itu kan punya tugas dua utama, tugasnya. Ya, yang pertama adalah melayani umat, dalam hal ini adalah khodimul ummah, yang kedua adalah sodikul hukumah. Di antara khodimul ummah, melayani umat itu adalah himayatul ummah anil akidah al-fasidah, yaitu menjaga, memelihara umat ini jangan sampai memiliki atau tercemari atau mengikuti akidah yang rusak. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Gufron atau Mama Gufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya, maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas himayatul ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks hal ini. Nah, karena ini adalah wilayahnya adalah di Kabupaten Malang, maka ini adalah kita menunggu apa dilakukan oleh MUI Kota Malang. Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, maka MUI itu punya tugas, satu yaitu membina, meluruskan pemahaman semacam ini. Dan juga kebetulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mensosialisasikan putusan-putusan Majelis Ulama Indonesia ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang telah diistihadi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah membina, meluruskan dan mengedukasi masyarakat. Apalagi kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak putra beliau tadi itu kan dalam pemahaman ketika mencontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan malaikat. Kalau itu difahami kan berarti menempatkan kita seperti posisinya para anbiya Allah dan para rasul Allah, kan tidak dalam konteks kendala itu. Karena itulah ketika ada orang yang kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini berarti kan ada potensi penyimpangan dalam konteks hal itu. Sekali lagi ini masih dalam kajian oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, maka kita tunggu dulu apa dalam konteks itu. Ini videonya sudah viral di media sosial, bahkan potongan-potongan ceramahnya juga sudah banyak ditonton oleh masyarakat. Takutnya begitu banyak masyarakat yang tidak memahami agama, mencernanya kurang pas begitu dengan video-video Mama Gufron ini. Iya, betul. Kita menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya video-video yang beredar ini tentu akan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat misalkan di video ya, terlepas kita tidak melihat ini potongan apa tidak, tapi kita sudah bisa memahami ketika ada murid beliau atau yang di dalam di video dijelaskan, bila ditanya ditanya nanti di akhirat man robuka, jawab saja Gufron. Kemudian bila ditanya man nabiyuka, jawab Gufron. Maka tentu kita beristighfar, bertawud dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah keliru dalam kaitan ini. Karena itulah kita ingin meluruskan, membina, mengedukasi masyarakat supaya kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan juga panduan dari para ulama. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia itu ada komisi pengkajian dan penelitian, ini yang kemudian akan meneliti, mengkaji ketika muncul ada pemahaman atau aliran yang diduga atau berpotensi adanya menyimpang sesuai dengan 10 kriteria tadi, baru kemudian nanti itu kemudian disampaikan di Dewan MUI dan kemudian Komisi Fatwa kemudian akan menyidangkan dan kemudian memberikan putusan apakah ini sesat atau tidak. Maka ketika misalkan ini dinyatakan menyimpang, maka kemudian nanti ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan yang melakukan pembinaan, melakukan pendidikan, mengedukasi supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Penanganan cepat untuk para santri-santri yang di pesantren juga bagaimana? Karena kan kemarin ketika MUI Malang juga menemui, hanya ditemui oleh santrinya juga kan, pengurusnya Mama Gufron tidak bisa menemui gitu ya. Iya, info dari MUI Malang memang disampaikan bahwa belum bertemu dengan Pak Gufron. Semoga dalam waktu dekat ini beliau menemui dan sehingga kita bisa berdialog
bagaimana sih sesungguhnya pikiran-pikiran dari Mama Gufron yang sebenarnya. Sebab ketika orang itu menyebarkan agama, maka rujukan pertama adalah bagaimana ia memahami Al-Quran. Ya. Makanya di dalam 10 putusan Majelis Ulama itu kan tidak boleh melakukan penafsiran yang menyimpang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Itu kan dalam rangka untuk menjaga kemurnian, originalitas dari ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Betul. Kemudian memahami apa standarnya, bagaimana kitab turos, pandangan-pandangan para ulama terdahulu, maka kemudian kita bisa mencocokkan dalam konteks Pak ini. Ziyad, beberapa poin begitu ya yang mungkin sudah dirangkum oleh MUI Malang terkait perbedaan ajaran dari Mama Gufron ini. Tapi kalau kita juga melihat salah satu video yang beredar di media sosial, di mana saat pembagian ijazah cukup banyak begitu santri-santri yang sujud kepada Mama Gufron. Bahkan ada komentar netizen, sujud itu sama Allah, bukan sama manusia. Nah, sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Iya. Kita tidak tahu apa konteks yang sesungguhnya pada saat itu ketika menerima ijazah itu, apakah mencium kaki daripada Pak Gufron ini ataukah apa, kita tidak tahu the real dari itu. Tetapi kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sujud, Nabi kan pernah menyampaikan, andai kata tidak memberatkan laula anasukal ummati, andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya, andai kata aku diizinkan oleh Allah, niscaya aku akan memerintahkan para istri itu adalah untuk bersujud kepada suaminya. Tetapi tidak dibolehkan, manusia itu hanya diizinkan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ketika menerima ijazah, kemudian sebagai takdim pada guru, kemudian mencium tangan guru, maka saya kira ini adalah tidak ada persoalan. Tapi ketika sampai pada tingkatan kemudian harus sujud di hadapan kaki guru, saya kira ini juga tidak dibetulkan dalam taklimul muta'alim, sekalipun dalam pemahaman yang semacam ini. Lah, karena itulah dalam hal ini kepada para anak-anakku sekalian, para murid, para santri, maka nyantrilah, belajarlah kepada kiai-kiai yang kredibel, pesantren-pesantren yang kredibel, yang jelas di sana kitab apa yang diajarkan, bagaimana sanad keilmuan pengasuhnya dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk menjaga pemahaman keagamaan kita supaya kita memiliki pemahaman keagamaan yang benar. Baik, kita langsung ke Pak Mujid. Tanggapannya Pak, itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Ziyad, itu seharusnya tidak dilakukan seperti itu, yang sujud kepada seorang guru ketika mendapatkan ijazah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Ziyad. Terima kasih sebagai Bapak MUI, seharusnya beliau dengan bijak tidak mudah ambil justice semacam itu. Kalau anak-anak yang pas wisuda sampai sungkem bahkan mencium kaki, itu tidak ada program semacam itu. Berarti kita harus klarifikasi kembali, innamal amalu binniyat. Mungkin niat mereka tabarukan, takdiman kepada seorang guru, bahkan ibarat orang tua itu. Jadi kalau langsung dijastri semacam itu, keluar dari koridor agama lah, itu yang mohon maaf, ya kami boleh lawan lah. Terus lagi mohon maaf Bapak Ziyad, apakah kalau referensinya tadi dialek sama malaikat, Pak Ziyad itu menyimpang. Nah, artinya apa yang diajarkan oleh santri ini juga tidak benar begitu. Jadi Pak Mujib, kami tadi telah menyampaikan kita tidak tahu the real bagaimana konteksnya. Maka inilah yang kemudian kita lihat bagaimana pandangan para ulama secara umum meletakkan kewajiban seorang murid takdim kepada gurunya, takdim seperti apa. Kalau cium tangan guru, cium tangan kiai, saya kira ini masih bisa dimaklumi dan memang ini ada rujukannya. Tapi sampai kemudian harus mencium kaki dan seterusnya, maka inilah yang perlu kita lihat apa maksud dan tujuan dalam hal ini. Sekali lagi, Majelis Ulama belum menyatakan ini keputusan ini menyimpang apa tidak, belum. Karena itulah kita menunggu Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Malang untuk melihat dalam kaitan ini, mengkaji, meneliti secara seksama dan cermat. Baru setelah itu kemudian apabila didapati ada
ada penyimpangan, maka majelis ulama punya kewajiban untuk membina, mengajak dan meluruskan pada saudara-saudara kita supaya kembali kepada pemahaman sebagaimana yang dicontohkan oleh para Al-Quran dan Sunnah dan juga pandangan para ulama yang soleh. Iya, Pak Mujib, itu berarti memang dari inisiatif anak-anak sendiri ya, tidak ada arahan dari pihak pondok pesantren kalau lagi pembagian ijazah itu harus sujud syukur dengan cara seperti itu ya. Itu inisiatif anak-anak sendiri. Jadi tidak ada aturan nanti harus cium kaki, nggak ada. Jadi mohon maaf dengan sekali lagi kalau Bapak MUI seperti kayak kemarin itu, kalau kata saya itu memang oknum itu. Kalau sudah menjadi unik, sudah di luar agama, di luar syariat ya nanti dulu Pak. Jadi tolong hati-hati, katanya harus cari yang kredibel ya. Kalau tadi saya bahas, Quran menyatakan ikutilah orang yang tidak minta upah. Coba itu dibahas kita bersama coba. Unik ya, Pak, dengan transparan, gratis. Juga begitu dari ada MUI, ada kalau yang lain, ayo monggo. Pastinya kan. Tabasul Masail. Ya. Ya, mungkin sedikit boleh kita flashback sebenarnya Mama Gufron itu sejak kapan sih melakukan ceramah, memiliki pondok pesantren dan backgroundnya sendiri mungkin ya kita kan tahu biasanya kalau ulama, alim ulama ini kan mengenyam pendidikan dulu terlebih dahulu di mana, berapa tahun dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan Pak Mujib. Gimana Ibu? Pak Mujib, Mama Gufron sendiri ini sudah berapa lama melakukan ceramah, kemudian sudah berapa lama punya pondok pesantren, dulunya apakah juga mengenyam pendidikan terkait pendalaman agama Islam? Beliau mendirikan pondok pesantren itu di 9 Januari tahun 1999 di Ampel Petukangan Gang 9 nomor 8. Beliau adalah bukan sosok yang ahli dakwah kayak mereka-mereka kayak ahli panggung. Karena dituntut oleh kondisi corona, beliau baru muncul dan tampil. Jadi terpanggil untuk menyelamatkan bangsa yang sementara waktu itu orang-orang kayak vakum Allah. Mohon maaf, itu fakta. Bukti dengan masjid ditutup, pondok pesantren ditutup, mana-mana pendidikan ditutup, bahkan PPKM, itu semuanya menyatakan kayak tidak punya Allah. Abuya tampil, ayo kita doa bersama, kita punya Allah. Alhamdulillah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian begini selanjutnya, kan sempat Mama Gufron menyatakan bahwa berbicara dengan semut, kemudian berbicara dengan malaikat, ini benar-benar terjadi kah? Karena kan memang sesuai syariat Islam tidak ada begitu terkait hal ini. Loh, oke, terima kasih. Orang punya metode, punya retorika, punya balaghah untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan itu sampai diterima di dalam roh dan jiwa kita. Kalau beliau kan khususnya jamaah, khususnya santri. Contoh, ibarat ayo kita buka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana cara Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliya. Kan Nabi Sulaiman bersama pasukan dan yang dikumpulkan oleh Allah di surat Sulaiman, wa husira li Sulaiman junudu ya. Baik, Pak itu Mujib. sebenarnya Kita mohon maaf, Pak Abu Mujib, Yalus, orang tua Bapak bisa juga bertemu dengan MUI Malang ya, agar tabayun menjelaskan sama-sama menerima begitu. Akhirnya juga dari MUI itu bisa menelisik dan bisa menelaah lebih lanjut dari pondok pesantren itu dan ajarannya. Pak Ziyad mungkin yang terakhir. Ya, pada kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh putra dari Pak Gufron dan siapapun, saya kira ketika mengambil kias atau analog, kemudian menempatkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan hewan, saya kira ini tidak bisa. Karena Allah telah melebihkan, memberikan mukjizat kepada para rasul dan para anbiya Allah.
Dan kita ini bukan nabi, bukan siapa, kita hanya sebagai orang yang ingin beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu rujukan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, kita juga menghimbau pada para orang tua, hendaklah kalau menyantrikan anaknya, menitipkan pendidikan pada anak-anaknya, mari senantiasa kita pantau, kita tempatkan pada pendidikan yang baik dan benar. Jangan sampai akidahnya kemudian terjumbus pada hal yang aneh. Sepakat. Dan ini kita bina bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Pastinya dari Semoga MUI ya. ada lanjutan lagi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Fira Pak dan Mujid Mbak. juga terima kasih.